Di awal cerita, kita diperlihatkan warga sedang mengantar jenazah ke kubur. Saat hendak dimasukkan ke liang lahat, cuaca mulai bergemuruh. Baru aja mulai. Serem, Ege. Warga pun menyuruh salah satu petugas fardu kifayah untuk naik terlebih dahulu. Karena tanah terlalu licin, ia pun terjatuh. Pas dan tepat di wajah mayit. Waduh, zong banget nih orang. Petugas fardu kifayah pun berusaha untuk menyelesaikan pemakaman ini. Dan akhirnya pemakaman pun selesai. Cerita diawali dengan seorang pemuda bernama Hasan yang pergi ke kota untuk memperbaiki mobilnya di sebuah bengkel. Tapi sebenarnya alasan dan tujuan bukanlah itu, melainkan kenali dulu ini, Bahri. Dia adalah seorang ustadz muda, sahabatnya Hasan. Tampang kayak lu, Ustad. Kedatangan Hasan ke kota untuk meminta bantuan kepada Bahri karena di kampungnya sedang ada permasalahan yang tak lazim. Karena sudah lama gak ketemu, mereka pun sebat dulu dan ngopi-ngopi cantik. Mereka pun berbicara panjang lebar. Di sisi lain, ada Ratna yang mengalami sakit aneh menyeramkan di kampung mereka, yaitu Kampung Mekarsari. Singkat cerita, mobil Hasan pun selesai diperbaiki Bahri. Saat Hasan hendak memberikan upah kepada Bahri, Bahri pun menolaknya. Ya iyalah, mana enak makan uang temen. Dengan hati sedikit kecewa, Hasan pun pulang tanpa membawa Bahri. Malam pun semakin larut. Waktu Bahri hendak beristirahat, tiba-tiba widih, udah kayak Spiderman aja nih congkosannya. Ternyata Bahri hanya mimpi. Saat ia mau tidur lagi, tiba-tiba tanpa berpikir panjang, ia pun langsung cabut ke Kampung Mekarsari. Di tengah jalan ada mobil kecelakaan hingga membuat kemacetan. Paginya, bis Bahri pun hampir tiba di Kampung Mekarsari. Di sisi lain cerita ini, ada Ujang yang sedang memarahi ibunya Ratna karena si Ratna sakit. Agak lain ya Ujang ini, bukannya peduli malah marah-marah. Ujang. Bahri pun tiba di kampung. Dengan senang hati, Hasan menyambut kedatangannya Bahri. Bahri pun langsung ke Abah, tempat pesantren ia dulu. Bahri segera disuruh Abah dan Umi untuk beristirahat. Keesokan harinya, Bahri disamperin juniornya, yaitu santriwati yang mau memulangkan buku. Lagi asik menerangkan isi buku tersebut, ditambah butiran-butiran gombal. Malah ada si Asep. Parah nih si Asep, ganggu aja. Asep. Saat Bahri sedang sebat sendiri, tiba-tiba ada salah satu bocil memanggilnya. Dia disuruh menemui Abah. Bahri ini dulunya pernah dipenjara dikarenakan orang yang ia ruqyah meninggal dunia. Dia adalah korban fitnah. Abah pun menanyakan tentang kedatangan Bahri dan tujuannya ke kampung ini apa. Niat Bahri ternyata hendak menolong Ratna dari penyakit aneh yang dideritanya. Saat mendapatkan restu dari Abah, Bahri pun langsung ke rumah Ratna bersama Hasan. Mereka pun langsung dipersilahkan masuk oleh ibunya Ratna. Lalu mereka ditawarkan minuman. Ibu Ratna pun berharap agar Ratna terlepas dari penyakitnya ini. Saat Bahri melihat kondisi Ratna, Bahri pun tak kuat. Tapi Hasan kembali menguatkan Bahri. Ia pun memberanikan diri dan kembali ke kamar Ratna untuk meruqyah Ratna.
Bahri pun mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba lampu mati dan kaca jendela berpecahan. Ratna agak sedikit tenang mendengarkan ayat lantunan Al-Quran tersebut. Bahri pun mencari ibu Ratna untuk menyalakan lampu kembali. Saat Bahri hendak kembali ke kamar Ratna, Ratna pun tidak ada di kasur. Mereka pun mencari Ratna. Ditiupnya pula. Setelah dicari ke seluruh rumah, ternyata Ratna berada di luar. Ngapain coba hujan-hujan? Mereka pun langsung mengejar Ratna. Ternyata Ratna di atas genteng. Dengan brutalnya Ratna loncat dan mencekik ibunya. Saat Bahri melerai Ratna, Ratna malah menyerang Bahri. Gokil ini film jir. Di sisi lain, Abah sedang berzikir membantu Bahri. Ratna pun meninggalkan ibu yang sayang kepadanya. Paginya, saat Ratna hendak dimakamkan, beberapa warga bukannya membantu, malah melihat aja, ditambah mereka tutup hidung pula. Warga, di mana tenggang rasa kalian? Di tengah jalan mereka malah dijegat Akamsi. Akamsi bilang, Ratna jangan dimakamkan di kampung ini. Wah, ini namanya sudah sesat. Saat di dalam keranda, mayat Ratna bus. Di sisi lain diperlihatkan istri Ujang yang sedang hamil. Saat Ujang meninggalkan istrinya sebentar, "Lagian ngapain Neng malam-malam ambil air?" Ujang pun sedih karena anaknya tidak bisa diselamatkan dari kejadian yang menimpa istrinya. Si Gondrong pun datang, bukannya menenangkan, malah menghasut si Bahri. "Gondrong, ada aja Lundrong." Di sisi lain, Bahri sedang mengajak Abah berkeliling pesantren. Abah pun dijemput Umi karena ada tamu. Hasan datang ke Bahri. Mereka membahas tentang penyakit dan meninggalnya Ratna secara tak wajar. Bahri dan Hasan mengunjungi Burhan karena Burhan ini tahu tentang Ratna. Tiba di sana bukannya diperlakukan baik, Bahri malah diancam diajak duel. Weh, kalau aku diginiin udah masuk ring UFC nih. Untungnya Bahri Ustadz jadi dia sabar men. Pada malam harinya Burhan mengalami gangguan. Ada seseorang yang memanggil namanya. Burhan pun mengikuti suara itu. Rasai lu Burhan. Lari kan lu terbirit-birit. Saat Gondrong sedang JJM di kampung, malah ada penumpang gelap. Gondrong pun langsung tancap gas. Jir. Kita kembali lagi ke Burhan. Saat istri Burhan mau mengajak bertani, ternyata itu bukan istrinya, melainkan sosok Ratna. Saat istri Burhan hendak memberikan wedang, tiba-tiba di pesantren Bahri sedang dinasehati oleh Abah. Di sisi lain, di kuburan Ratna ada yang menaruh sesajen. Saat ibu Ratna ke kuburan, ia melihat makam anaknya ada sesajen dan mayit anaknya keluar. Walah, siapa ini? Kembali ke pesantren, saat santri hendak berwuduk, santri itu pun mengalami kerasukan. Bahri pun segera keluar melihat keadaan. Ternyata keadaan cukup parah. Ada beberapa santri yang kerasukan, tapi Bahri bisa menyelesaikannya. Baru aja masalah mereda,
Bahri pun dipanggil ke kamar Abah. Bahri pun harus kehilangan Abah guru yang ia sayangi. Saat jenazah Abah disolatkan, tiba-tiba Akamsi datang lagi. Bukannya ikut sholat, tapi malah cari masalah. Ternyata kedatangan Akamsi ini mau mengusir Bahri dari kampung ini. Bahri bukannya takut sama mereka, tapi dia memilih buat pergi agar tidak merusak suasana duka. Jempol deh buat Bang Bahri. Di sisi lain, ada yang mengunjungi makam Ratna, yaitu teman Ratna saat kerja di kota. Dia malah lari ketakutan melihat kuburan Ratna. Siapa coba yang gak takut lihat keadaan begini? Maitnya keluar. Saat Bahri hendak mau meninggalkan kampung, ia bertemu dengan teman Ratna. Bahri pun menanyakan tentang Ratna. Ternyata Ratna memakai... Kamu kan pakai susu. Bukannya Bahri mau pergi, tapi Bahri malah mau menyelesaikan semuanya. Mantap Bang Bahri, lu gua banget. Ya, lagi-lagi ada Akamsi. Bahri pun diserang, tapi berkat ilmu bela diri yang diajarkan Abah dan gua di pesantren, mereka pun keok. Yang jadi pertanyaan, siapakah Dadang? Tanpa berlama-lama, Bahri dan Hasan langsung ke rumah Dadang. Bahri pun masuk ke rumah Dadang. Hasan disuruhnya pergi karena ini sangat beresiko. Sekali lagi gua bilang, lu gentleman banget sih, Bang Bahri. Oh, ternyata si gondrong itu si Dadang. Dukun lu ternyata. Pret. Bahri pun dipukul dari belakang. Ia hendak dijadikan tumbal. Ternyata yang melakukan ini semua adalah Dadang, si gondrong. Dadang ini mau menyesatkan warga kampung Mekarsari. Ngeri juga politik perdukunan Dadang ini. Saat Dadang mau menyerang, Bahri pun tiba-tiba tersadar. Dilibaslah sama Bahri. Ketipung. Dadang pun hangus terbakar bersama rumahnya. Tiba-tiba arwah Ratna pun datang ke Bahri untuk berterima kasih dan menyampaikan bahwa dia sudah dalam keadaan tenang. Keesokan harinya, Ratna dimakamkan ulang secara wajar. Salah satu Akamsi minta maaf kepada Bahri. Akhirnya, semua masalah penyesatan selesai di kampung ini berkat Ustadz Bahri. Tiba-tiba Bahri disamperi dua polisi yang hendak mengabarkan. Kita kembali ke scene awal tadi. Ternyata Hasan sudah meninggalkan dunia. Tapi berkat arwah dirinya, Bahri berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini pun selesai. Jangan lupa tekan subscribe woi, biar semangat. Komen jika ada kesalahan dalam kata-kata. Sampai jumpa di konten horor berikutnya.